Creator Spiritus, et suorum visita, impressum. Salve fratres, Deiterum fidere, Patris Allegro, Veritas, liberabit vos. Ya, mungkin kali ini kita bicara sedikit tentang kebenarannya. Kita ingat ada satu dokumen ya ensiklik dari Santo Yohanes Paulus II yang cukup terkenal yang berbicara tentang kebenaran ini, yang berjudul Veritatis Splendor. Veritatis Splendor artinya kemegahan kebenaran. Jadi pada tanggal Veritatis Splendor ini hampir berusia, sudah berusia 30 tahun ya, pada tanggal 6 Agustus ya. 4 kebenaran penting yang diajarkan. Dan pembahasan kita kali ini adalah pada 4 kebenaran penting yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II melalui ensiklik Veritatis Splendor. Jadi kemegahan kebenaran. Jadi ini adalah ensiklik kepausan pertama dan satu-satunya yang berfokus pada teologi moral. Ya, kepentingannya yang berkelanjutan tidak bisa diremehkan begitu saja, bahkan ketika ajarannya sangat sering diabaikan atau dilupakan. Ya. Ensiklik ini adalah dokumen yang cukup padat, terkadang sulit dibaca, tetapi juga sangat langsung dalam mengatasi kebingungan pasca konsili tentang kebenaran dasar mengenai moralitas, kebebasan, dan hati nurani. Jadi ada 4 kebenaran penting yang diajarkan oleh Paulus melalui ensiklik tersebut. Santo Yohanes Paulus II sekarang ya, atau yang bernama asli Karol Wojtyła. Yang pertama, manusia dapat mengetahui kebenaran. Kebenaran membuat manusia apa adanya, karena itu eksistensinya. Kita dipanggil untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaranlah yang membebaskan kita. Veritas liberabit vos. Baris-baris pembuka dari ensiklik ini, quote, kemegahan kebenaran bersinar dalam seluruh karya Sang Pencipta dan dengan cara khusus dalam diri manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bandingkan Kejadian bab 1 ayat 26. Kebenaran menerangi kecerdasan intelek manusia dan membentuk kebebasannya. Kebenaran menuntun dia untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Veritatis Splendor nomor 1. Ini merupakan ringkasan dari apa yang kita sebut hukum kodrat atau hukum alam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Yohanes Paulus. Sedikit kemudian dalam dokumen tersebut, hanya Tuhan yang dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang baik, karena Dia adalah kebaikan itu sendiri. Dia adalah yang baik. Tetapi Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dia melakukannya dengan menciptakan manusia dan memerintahkannya dengan hikmat dan kasih sampai akhirnya melalui hukum yang tertulis di dalam hatinya. Bandingkan Roma bab 2 ayat 15, yaitu hukum kodrat. Veritatis Splendor nomor 12. Kebenaran adalah apa yang nyata, real, res, adequatio res et intellectus. Kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang ada dalam kenyataan. Memahami kebenaran berarti melihat hal-hal dan hubungan sebagaimana adanya, melalui penggunaan akal dan penilaian yang benar. Nah, ini bertentangan dengan pandangan relativistik dan bahkan fatalistik yang populer saat ini. Kita diciptakan dalam kebenaran dan untuk kebenaran. Penegasan dari Veritatis Splendor. Kebenaran yang kedua, Kristus adalah terang yang sejati. Santo Yohanes Paulus memulai dengan merenungkan dosa asal, peccatum originale. Kita tergoda untuk berpaling dari Tuhan dan dari berhala ke berhala. Ya. Kemampuan manusia untuk mengetahui kebenaran juga menjadi gelap dan keinginannya untuk tunduk padanya melemah. Veritatis Splendor nomor 1. Solusi untuk kegelapan itu adalah Yesus Kristus, terang sejati yang menerangi semua orang. Tulisnya, jawaban yang menentukan untuk semua pertanyaan kita diberikan oleh Yesus Kristus. Atau lebih tepatnya adalah Yesus Kristus sendiri.
Ya. Santo Yohanes Paulus II kemudian berfokus pada pernyataan Kristus. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu. Yohanes bab 8 ayat 32 ya. Kata-kata yang mengandung persyaratan mendasar dan peringatan. Kita harus menghindari quote kebebasan yang salah dan dangkal. Kita perlu, sebagaimana ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II sebelumnya dalam Redemptoris Hominis, ensiklik yang dalam bahasa Latin berarti penebus manusia, untuk melihat Kristus sebagai Dia yang membawa kebebasan manusia berdasarkan kebenaran, membebaskan manusia dari apa yang membatasi, mengurangi, dan seolah-olah memutus kebebasan ini pada akarnya, di dalam jiwa manusia, di dalam hatinya, yaitu hati nuraninya. Redemptoris Missio nomor 35. Ya. Bagian utama dan pertama dari Veritatis Splendor difokuskan pada dialog Yesus dengan pemuda yang kaya. Ingat Matius bab 19 yang membawa kita pada kebenaran yang ketiga. Ketiga, kebebasan sejati adalah kebebasan untuk kebaikan. Bebas untuk kebaikan. Yohanes Paulus II mencatat bahwa bagi pemuda kaya itu, pertanyaannya bukan tentang aturan yang harus diikuti, tetapi tentang makna hidup yang utuh, makna hidup yang penuh. Itulah sebabnya Yesus menjawab, mengapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Veritatis Splendor nomor 6. Jika kita jujur, saudara-saudari, kita mengenali keinginan kita untuk sesuatu atau seseorang di luar diri kita sendiri. Hal-hal sementara dari dunia ini tidak dapat memuaskan kita. Kita merindukan apa yang baik. Hanya Tuhan yang dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang baik. Karena Dia adalah yang baik itu sendiri. Ya, kebaikan. Bonum. Bertanya tentang kebaikan pada kenyataannya, pada akhirnya berarti berpaling kepada Tuhan. Ya. Mencari kebaikan berarti mencari Tuhan. Kepenuhan dari kebaikan itu sendiri. Veritatis Splendor nomor 9. Tetapi jika hanya Allah yang baik, upaya alami manusia kita, termasuk mentaati perintah-perintah, tidak dapat menggenapi hukum. Inti dari legalisme adalah keyakinan bahwa melakukan hal-hal yang benar sudah cukup. Apa yang harus dilakukan? Kita harus berpartisipasi dalam kehidupan Allah dengan rahmat dan kerahimannya untuk mencapai ucapan bahagia dan kebahagiaan yang kita inginkan. Itu bandingkan dengan Veritatis Splendor nomor 12 dan 41. Banyak orang yang salah mengira kebebasan itu dan menyamakannya dengan otonomi individu. No, kebebasan itu bukan berarti otonomi individu. Kebebasan sejati tidak diberikan supaya manusia boleh melakukan apapun yang dia sukai. Tidak. Tetapi agar dia dapat memilih yang baik. Kebebasan sejati adalah manifestasi yang luar biasa dari gambar ilahi dalam diri manusia. Veritatis Splendor nomor 34. Singkatnya saudara-saudari, kebebasan sejati adalah kebebasan untuk kebaikan. Freedom to dan freedom from. Dalam kebaikan sejati ini, kita menemukan martabat kita yang sebenarnya. Kebebasan, kemudian tulisan Yohanes Paulus II, berakar pada kebenaran tentang manusia. Dan pada akhirnya, diarahkan pada persekutuan, komunio. Veritatis Splendor nomor 80. Nah, dan berikutnya, poin berikutnya adalah bahwa hati nurani seseorang menilai suatu tindakan. Ya. Hati nurani tidak menentukan kebenaran moral. Hati nurani adalah kata kunci dalam Veritatis Splendor dan muncul sebanyak 108 kali. Santo Yohanes Paulus II tahu bahwa banyak orang secara keliru berpikir bahwa hati nurani mereka adalah panduan terakhir untuk apa yang benar dan yang baik. Hati nurani individu diberikan status pengadilan tertinggi untuk penilaian moral. Tulisnya. Tulis Santo Yohanes Paulus II. Yang menjatuhkan keputusan kategoris dan sempurna tentang yang baik dan yang jahat. Ya, bandingkan nomor 32.
Dia mencatat bahwa beberapa orang mengesampingkan kebenaran dan menggantinya dengan kriteria ketulusan, keaslian, dan quote, berdamai dengan diri sendiri, yang justru dapat mengarah pada konsepsi subjektivistik radikal, gagasan pribadi radikal, mendasar sekali, radikal, ya, terlalu subjektif tentang penilaian moral. Ironisnya, mereka yang mengklaim bahwa mereka telah mencapai kebenaran dengan merujuk hati nurani mereka, sebenarnya justru menyangkal keberadaan kebenaran objektif yang universal. Masalahnya memburuk ketika mereka membangun moralitas berdasarkan keinginan yang terpisah dari kebenaran universal. Hati nurani diberi hak prerogatif untuk secara independen menentukan kriteria yang baik dan yang jahat, dan kemudian bertindak sesuai dengan hal tersebut. Ini mencerminkan etika individualis, etika pribadi saya sendiri, di mana setiap individu dihadapkan dengan kebenarannya sendiri, berbeda dari kebenaran orang lain. Ya, bandingkan nomor 32. Pada akhirnya, saudara-saudari, ini mengarah pada penolakan terhadap gagasan tentang kodrat, hakikat, sifat manusia. Ada dua cara untuk mendekati realitas. Mencoba menciptakan realitas kita sendiri yang merusak, atau menyesuaikan diri dengan realitas, dengan apa yang sebenarnya. Ada apa adanya, bukan ada apanya. Dan yang paling penting, hati nurani seseorang bisa salah. Hati nurani sebagai penghakiman suatu tindakan tidak dikecualikan dari kemungkinan kesalahan. Bandingkan nomor 62. Hati nurani tidak dapat menciptakan kebenaran moral. Sebaliknya, hati nurani membuat penilaian yang tepat tentang tindakan berdasarkan apa yang benar dan just secara moral. Right secara moral. Karena hati nurani adalah penilaian moral tentang manusia dan tindakannya. Penghakiman, baik pembebasan atau penghukuman, sesuai dengan tindakan manusia, sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Allah yang tertulis di dalam hati. Bandingkan nomor 59. Pada tahun 1998, Kardinal Joseph Ratzinger, yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-16, menggambarkan Veritatis Splendor sebagai tonggak sejarah dalam penjabaran pesan moral kekristenan, sambil mencatat bahwa dokumen tersebut memiliki penerimaan yang lebih positif di antara para pemikir di luar gereja daripada di antara beberapa eksponen teologi Katolik. Itu kata-kata dari Joseph Ratzinger. Situasinya, saudara-saudara, tetap sama hari ini. Kebenaran tentang manusia, Kristus, kebebasan, dan hati nurani masih membutuhkan penjelasan yang tegas dan penerapan yang konsisten. Ensiklik besar ini belum dipelajari, diasimilasi, dan diterapkan sedalam yang seharusnya. So, mari bersama membaca Veritatis Splendor, kemegahan kebenaran, terutama di tengah-tengah dunia postmodern, post-truth, relativis, pluralisme, dan seterusnya yang berusaha untuk mengaburkan kebenaran sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mendirikan satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik, yang kepalanya adalah Paus Fransiskus. Masa kepalanya ketua itu? Sampai jumpa lagi dalam KPGC berikutnya.